Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang rangka konseptual akuntansi, rangka konseptual suatu model. Anggota dari kelompok 3 yang pertama ada saya sendiri, Miratun Salihah, NIM 19053014, dan Reni Widya dengan NIM 19053018. Nah, dalam materi ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada elemen-elemen statement keuangan, yang kedua pengukuran dan pengakuan, yang ketiga nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi, yang keempat ada manfaat dan keterbatasan model. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, ada elemen-elemen statement keuangan. Yang pertama, pengertian dari elemen statement keuangan, yang merupakan makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayaan akuntansi untuk menyimpulkan atau merepresentasi realitas kegiatan usaha, suatu badan usaha sehingga dapat membayangkan realitas kegiatan secara fisik dari kegiatan tersebut. Elemen statement keuangan merupakan bahan pembentuk informasi yang dikandung dalam statement keuangan. Nah, jadi elemen-elemen statement keuangan harus ditentukan atas dasar informasi yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan menentukan informasi yang harus disajikan dan akhirnya menentukan banyaknya elemen dari statement keuangan. Nah, FASB mengidentifikasi elemen-elemen spesifik dari statement keuangan. Yang pertama ada dari entitas bisnis. Ada aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, dan aliran kas bersih dari operasi, investasi, dan pembiayaan. Aset merupakan elemen spesifik dari sumber daya ekonomi badan usaha. Nah, selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas, merupakan elemen spesifik dari klaim terhadap sumber daya dari entitas lain dan pemilik. Aset, kewajiban, dan ekuitas merepresentasikan posisi keuangan sebagai informasi. Aliran kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan merupakan elemen spesifik dari kas bersih. Selanjutnya ada investasi, distribusi, dan laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, dan rugi, merepresentasikan perubahan ketiga elemen posisi keuangan yang berakibat dari transaksi, kejadian, atau keadaan yang dibarengi dengan ekuitas. Selanjutnya, aliran kas bersih. Aliran kas bersih ini terdiri dari 3 komponen, yakni dari kegiatan operasi yang berkaitan dengan kegiatan meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termasuk dalam kegiatan investasi dan pendanaan. Yang kedua dari kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi ini berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian dan pelunasan pinjaman, serta perolehan dan penjualan instrumen utang atau ekuitas. Yang ketiga, aliran kas dari kegiatan pendanaan. Aliran kas dari kegiatan pendanaan ini berkaitan dengan kegiatan yang meliputi perolehan dana dari pemilik dan pemberian imbalan, serta kembalian atau return of investment, peminjaman uang dan pembayaran jumlah yang dipinjam, atau penyelesaian utang dengan cara lain, dan perolehan pembayaran sumber dana yang diperoleh dari kreditor atas kredit jangka panjang. Nah, perubahan posisi keuangan. Terdapat 3 kejadian perubahan posisi keuangan ini. Yang pertama dari kejadian, keadaan, dan transaksi. Nah, ketiga komponen itu mengidentifikasi perubahan yang tidak mempengaruhi ekuitas, yang mempengaruhi ekuitas, dan elemen lain, dan yang mempengaruhi ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang pengukuran dan pengakuan. Penentuan dan pendefinisian elemen berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan, dan terdiri atas apa saja seperangkat penuh dari statement keuangan. Elemen dan pos menjadi bahan penyusunan seperangkat penuh dari statement keuangan.
Nah, agar secara teknis penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, diperlukan sarana berupa buku besar atau ledger untuk mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran. Nah, pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur atau jumlah rupiah yang akan diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya. Yang pertama, cost historis atau perolehan cost historis. Yang kedua, cost sekarang. Yang ketiga, nilai pasar sekarang. Yang keempat, nilai realisasi atau pelunasan neto. Dan yang kelima, ada nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa mendatang. Allah. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentra pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi suatu entitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah akan mempengaruhi suatu proses dan terrefleksi dalam statement keuangan. Baiklah, saya Reni Widya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, untuk materi yang sekarang yaitu nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Sebelumnya telah dibahas bahwa pengukuran sering dibedakan dengan penilaian karena perbedaan saat pengukuran. Nah, penilaian sering digunakan pula untuk menunjuk pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar. Untuk selanjutnya, pengukuran digunakan dalam arti luas atau umum meliputi penilaian. Rangka pengukuran dan pengakuan sebagaimana dimuat dalam SFAC nomor 5 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan SFAC nomor 7 tentang penggunaan informasi aliran kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Sebagai komponen rangka konseptual, SFAC nomor 7 memberi pedoman yang berisi yang pertama, tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi, dan yang kedua, prinsip umum yang melandasi penggunaan nilai sekarang, terutama bila jumlah rupiah aliran kas masa datang saat terjadinya atau keduanya tidak pasti. Untuk memahami konsep-konsep dalam komponen rangka konseptual ini, perlu dipahami beberapa pengertian dasar yang terkandung dalam rangka ini. Yang pertama, saat pengukuran. Nah, ditinjau dari saat pengukuran, terdapat dua saat penting, yaitu pengukuran pada saat pengakuan mula-mula dan pada berbagai saat atau periode sesudah pengukuran mula-mula yang disebut dengan pengukuran baru mulai. Yang kedua, itu penentuan aliran kas masa datang. Pengukuran atribut suatu pos atau elemen suatu saat ini dapat didasarkan atas aliran kas masa datang. Aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi. Ada beberapa dasar penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Dasar tersebut dibahas dalam berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah taksiran atau estimat terbaik. Merupakan jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisar atau rentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran kas estimasian. Merupakan jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan datang.
Dan yang terakhir adalah aliran kas harapan, merupakan gunggung beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Selanjutnya, nilai sekarang aliran kas masa datang. Menggunakan nilai sekarang dan aliran kas masa datang dalam pengukuran memerlukan pemahaman tentang dua pengertian dasar. Yang pertama adalah nilai sekarang atau present value. Adalah pengukur sekarang aliran kas masuk atau keluar masa datang. Pengukur ini adalah aliran kas masa datang didiskon pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan saat tibanya aliran kas estimasian. Yang kedua adalah nilai sekarang harapan, expect present value, adalah gunggung beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasian yang mungkin terjadi, yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Nilai wajar atau fair value adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Yang ketiga adalah nilai wajar suatu aset atau kewajiban dapat dibeli atau terjadi atau disepakati atau dijual atau dilunasi dalam suatu transaksi antara pihak yang berkehendak, yaitu bukan dari penjualan paksaan atau likuidasi. Dan yang terakhir adalah manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, rangka konseptual versi FASB yang sudah kita bahas sebelumnya, itu mempunyai manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan negara yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, rangka konseptual yang dikembangkan untuk setiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Walaupun demikian, proses penalaran di balik rangka konseptual ini cukup bersifat umum atau universal, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dalam mengembangkan rangka konseptual baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih kepada teman-teman sudah melihat video kami. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, langsung di learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.